Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniati dari kelas 224C25 dengan NIM 22185588. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang fungsi frontliner dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menangani tamu sesuai dengan SOP dan cara menangani komplain. Yang pertama, frontliner. Seorang frontliner adalah sebagai penerima tamu atau pelayan terhadap tamu ataupun pelanggan. Seorang frontliner harus memiliki sikap yang baik, sikap yang menarik, dan sikap yang sopan. Dan yang paling penting, seorang frontliner harus selalu tersenyum agar memiliki kesan baik terhadap pelanggan, seperti itu. Dan gimana sih caranya fungsi frontliner dalam menangani tamu? Yang pertama, si frontliner harus memberikan salam atau greeting seperti selamat siang ibu, selamat siang bapak. Yang kedua, si frontliner juga bisa menawarkan bantuan seperti selamat siang ibu, selamat siang bapak, ada yang bisa saya bantu. Setelah itu, si frontliner juga bisa menanyakan kepada tamu seperti selamat siang ibu, selamat siang bapak, ingin bertemu dengan siapa? Setelah si tamu menjawab ingin bertemu dengan siapa, si frontliner harus memberikan pertanyaan lagi seperti ada keperluan apa ibu, bapak, atau apakah sudah membuat janji, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan tamu sesuai dengan SOP. Yang mana jika tamu datang ke kantor, si resepsionis harus memberikan salam ataupun bantuan kepada si tamu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu, si resepsionis memberikan buku tamu untuk diisi oleh tamu tersebut. Setelah buku tamu tersebut sudah diisi, si resepsionis bisa memberikan kartu. Nah, kartu di sini ada dua, yaitu visitor dan invitor. Jika si tamu itu seorang pengunjung, maka si resepsionis bisa memberikan kartu visitor. Jika si tamu tersebut sudah memiliki janji ataupun undangan, maka si resepsionis memberikan kartu invitor. Setelah sudah tahu tamu itu ingin bertemu dengan siapa, si resepsionis bisa menelpon sekretaris. Jika tamu tersebut ingin bertemu dengan pimpinan, maka si resepsionis akan menelpon sekretarisnya terlebih dahulu. Jadi di sini resepsionis tidak bisa menelpon langsung pimpinan, harus melalui sekretaris. Seperti itu. Setelah si resepsionis menelpon sekretaris, si sekretaris akan bilang siapa yang ingin bertemu dengan pimpinan, ada keperluan apa. Nah, setelah itu si resepsionis sudah memberitahu kepada sekretaris, sekretaris akan mengonfirmasikan kepada pimpinan. Jadi si sekretaris akan menelpon pimpinan apakah pimpinan tersebut bersedia menerima tamu atau tidak. Contohnya, selamat siang bapak, ada yang ingin bertemu dengan bapak yaitu ibu Putri, adanya undangan atau janjian terhadap bapak terlebih dahulu, seperti itu. Jika si pimpinan tersebut menerima tamu tersebut, si sekretaris akan menutup teleponnya dan si sekretaris akan menjemput tamu tersebut. Jadi si sekretaris harus menjemput tamu dan mengarahkan tamu tersebut ke ruang pimpinan. Setelah sekretaris dan tamu sudah masuk ke ruang pimpinan, si sekretaris akan memperkenalkan tamu tersebut pada pimpinan seperti selamat siang bapak, ini adalah ibu Putri yang ingin bertemu dengan bapak. Setelah itu, sekretaris sebelum pamit undur diri atau meninggalkan ruangan, sekretaris harus memberikan bantuan atau menanyakan bantuan seperti ada yang bisa saya bantu lagi bapak, seperti itu. Jika tidak, si sekretaris akan meninggalkan pimpinan. Jika si pimpinan butuh bantuan sekretaris, maka si sekretaris tersebut harus bersedia membantu pimpinan tersebut, seperti itu. Jika pimpinan tersebut tidak ingin menerima tamu, maka si sekretaris harus memberikan alasan yang logis kepada si tamu tersebut. Jadi si sekretaris ini harus memberikan penjelasan atau alasan atau punya banyak alasan untuk menolak tamu tersebut. Jadi itu adalah cara penanganan tamu sesuai dengan SOP. Yang ketiga adalah cara menangani komplain pelanggan ataupun tamu. Untuk menangani komplain tamu atau pelanggan tersebut, kita harus mendengarkan keluhan dari pelanggan atau tamu tersebut.
kita juga tidak boleh memutuskan pembicaraan dari pelanggan atau tamu tersebut. Setelah tamu atau pelanggan tersebut sudah menyampaikan komplainnya, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu kita menawarkan penjelasan. Nah, untuk menawarkan penjelasan ini, kita harus tahu secara detail menjelaskan keluhan atau komplain tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah menawarkan penjelasan, kita juga bisa menawarkan solusi. Solusi tersebut itu seperti misalnya pelanggan tersebut bermasalah dengan barangnya. Kita sebagai perusahaan harus menanggapinya seperti apakah ingin menggantinya dengan yang baru atau ingin diberikan diskon, seperti itu. Jadi kita juga harus memberikan solusi agar si pelanggan tersebut tidak lari atau kabur ke perusahaan lain. Jadi itu adalah cara bagaimana mempertahankan pelanggan tersebut. Kita juga dalam menghadapi komplain, kitanya tidak boleh panik. Jadi kita juga tidak boleh mencari kesalahan atau si pelanggan tersebut, dan kita juga tidak boleh menaikkan nada. Kita juga harus bersikap sopan, baik, seperti itu. Itu adalah cara menangani komplain. Demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana fungsi frontliner, cara penanganan tamu, dan cara penanganan komplain. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.